Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada hari ini, Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, bersama saya, Pendeta Sony Kristiantoro. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan bahkan ketika kami beristirahat dan tidur semalam. Tuhan memulihkan kondisi kami, memulihkan sel-sel tubuh kami menjadi baru pada saat ini, sehingga dengan demikian ya Tuhan, pada pagi hari ini di hari baru anugerah Tuhan kami siap untuk menjalankan segala aktivitas kami. Tetapi terlebih dulu ya Tuhan, kami ingin mendasarinya dengan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami dimampukan mengerti kebenaran firman Tuhan dan menjadikan firman-Mu itu pedoman di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, saya akan bacakan satu bagian ayat Alkitab dari Mazmur 128 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-6. Mazmur 128 ayat 1 sampai ke-6 demikian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau membaca dan mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, serta melaksanakan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu sebutan Tuhan Yesus oleh para murid adalah Rabi atau Guru. Bukan sebuah kebetulan kalau almarhum bapak saya adalah seorang guru. Nah, guru artinya kalau kita sering mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang sekitar, itu adalah digugu dan ditiru. Perilaku guru harus bisa digugu, ditaati, dianut, dan juga ditiru, diteladani oleh para muridnya. Sebagai orang dewasa, maka yang namanya ayah dan ibu, orang tua, adalah guru-guru yang wajib menjadi teladan bagi anak-anak. Dan secara otomatis pula bahwa orang tua adalah guru utama dan pertama bagi anak-anaknya. Maka orang tua harus berusaha untuk mendidik dan mengajar anak-anak dengan dasar-dasar iman yang benar, dan sedini mungkin mereka memperkenalkan anak-anaknya kepada Tuhan dan firman-Nya, melatih dan membiasakan beribadah dan berdoa. Dan kita melihat bagaimana Mazmur 128 untuk mencapai sebuah keberhasilan dan mencapai kesejahteraan pribadi, kesejahteraan rumah tangga, maka diharapkan orang-orang melakukan berbagai macam hal, orang tua, untuk mendidik, untuk memperhatikan anggota keluarganya. Nah, dalam kehidupan ini tidak ada yang senang jika hidupnya terus-menerus mengalami kegagalan, bukan? Kalau berhasil, sudah nggak usah ditanyakan, pasti bangga. Dan keberhasilan hidup, keberhasilan itu merupakan sarana sekaligus kemungkinan untuk memuliakan Tuhan.
Nah, untuk berhasil ada syarat seperti yang dilukiskan oleh pemazmur, yaitu apa? Menjalani hidup dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, ada penyerahan diri seutuhnya pada Tuhan, pada jalan Tuhan, pada kehendak Tuhan. Nah, gambaran orang-orang yang hidup di dalam Tuhan itu tadi kita baca, yang pertama adalah bahwa istrinya digambarkan sebagai pohon anggur yang subur. Bukan hanya badannya yang subur, makmur, maksud saya bukan badannya yang subur. Sekarang orang-orang yang makmur itu badannya tidak subur-subur karena makannya harus diet ini dan itu yang mahal sebenarnya. Nah, pohon anggur yang subur itu menghasilkan buah yang baik. Untuk menjadikan pohon anggur menjadi subur, maka membutuhkan pupuk dan membutuhkan perawatan, membutuhkan biaya, membutuhkan pengorbanan. Untuk menjadikan seorang istri itu menjadi seperti pohon anggur yang subur, maka tentu membutuhkan pengorbanan, membutuhkan biaya dan sebagainya, perhatian yang lebih, karena wanita ingin dimengerti, itu kan seperti sebuah lagu. Dan dengan demikian buah yang dihasilkan akan jauh lebih banyak dan membawa kebahagiaan bagi keluarga. Lalu yang kedua, anak-anak itu digambarkan sebagai tunas pohon zaitun. Pohon zaitun itu sekalipun sudah sangat tua, tapi masih saja menumbuhkan tunas-tunas yang subur dan segar pada setiap pohon, bahkan di seluruh batangnya. Tunas yang tumbuh subur menjadi jaminan keluarnya buah pada masa depan yang pada saatnya akan dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Hal itu melambangkan adanya kelanjutan kehidupan bagi sebuah keluarga. Artinya apa? Ada generasi penerus yang akan melanjutkan karya dari orang tua. Anggur dan minyak zaitun bagi orang Israel adalah simbol dari berkat Tuhan. Istri dan anak yang baik menjadi berkat dalam keluarga. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, berkat itu kemudian akan dinikmati oleh seluruh anggota keluarga, bahkan oleh orang lain, dan semua itu akan dialami dan dirasakan dalam kerangka rasa takut akan Tuhan. Jadi dari orang tua yang takut akan Tuhan mengalirlah upaya-upaya dan doa-doa bagi kesejahteraan anak cucu, kesejahteraan umat Allah yang sekaligus kesejahteraan seluruh umat manusia, seperti digambarkan pada ayat 5 dan ke-6 tadi. Karena berkat Tuhan, maka orang-orang yang takut akan Tuhan diperkenankan melihat kebahagiaan umat Allah, sehingga mereka melihat anak cucu menikmati hidup dalam damai sejahtera. Nah, pada akhirnya, bila kita mampu menyaksikan anak cucu kita setia beribadah pada Tuhan melalui gereja, maka kita akan menjadi orang tua yang sungguh-sungguh bersyukur, karena itu berarti paling tidak kita sudah menjadi saluran berkat bagi anak cucu kita. Ketika anak cucu kita menjalani hidup dengan baik, dilandasi oleh rasa takut akan Tuhan, kita bersyukur bahwa didikan kita sebagai orang tua yang adalah guru utama dan pertama bagi mereka paling tidak sudah dapat dirasakan dan mempengaruhi anak-anak kita. Dan itu terjadi karena kuasa Roh Kudus yang selalu memimpin orang tua untuk supaya mereka mampu menjadi orang-orang yang diikuti, ditaati kata-katanya, dan diteladani segala tindakannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua orang tua yang mendengarkan sapaan pagi pada saat ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, mampukan kami sebagai orang tua untuk kami menjadi guru, menjadi orang yang digugu dan ditiru, menjadi orang yang diikuti, ditaati perintah-perintahnya, kata-katanya, dan yang diteladani untuk perbuatan dan karya-karyanya.
Tuhan menolong kami sebagai orang tua. Dan sebagai anak-anak biarlah kami juga dapat menaati dan mencontoh apa yang sudah ditunjukkan dan dilakukan oleh orang tua. Dan kami yakin dengan kuat kuasa Roh Kudus kami semua dimampukan untuk menjalani segala bagian dan tugas-tugas kami tersebut. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, selamat beraktivitas dan selamat berjumpa lagi nanti pada acara sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga di hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Amin.